Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Maulana Yusuf, Fakultas Hukum, non-reg semester 2. Di sini saya akan mencoba untuk merangkum bab 4 sampai bab 7 Hukum Pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini, SMA, dan asistennya Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SMA. Bab 4 hubungan sebab akibat. Sebab akibat. Satu, tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Dua, teori-teori ajaran sebab akibat. Teori condition sine qua non atau teori ekspalisasi berasal dari von Burin, Jerman. Tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat mempunyai nilai sama karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. B. Teori individualis mengadakan pembatasan antara syarat dan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. C. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu lihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekat kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatan. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisis dan delik commissionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Bab 5. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sifat melawan hukum terdiri dari dua, yaitu hukum formil dan hukum material. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Bab 6. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Ginstrap Joner Skuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tindak tertulis. B. Pengertian kesengajaan. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MTV kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Corak atau bentuk kesengajaan. 1. Kesengajaan dengan maksud atau bertujuan untuk mencapai tujuan. 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian. 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Teori apa boleh buat? Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki. Bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi meskipun demikian, ia menghendaki. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sifat kesengajaan. 1. Kesengajaan berwarna. 2. Kesengajaan tidak berwarna. Pembagian jenis-jenis kesengajaan. 1. Dolus determinatus. 2. Dolus indeterminatus.
3. Dolus alternativus. 4. Dolus generalis. 5. Weberse dolus generalis. 6. Dolus indirectus. 7. Dolus premeditatus. 8. Dolus repinitus, kekeliruan atau kesesatan atau salah. Disebut juga tidak sengaja. Dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, salah kira. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Bentuk-bentuk kealpaan: culpa lata, culpa lepis, bewusste skuld, onbewusste skuld, kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Bab 7. Alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. A. Alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. B. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. C. Bela paksa. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. D. Melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga Watelizik Vorschrift yang diatur dalam pasal 50 KUHP. E. Melakukan perintah jabatan, disebut juga Amtelizik Bevel yang dibedakan dalam A. Melaksanakan perintah jabatan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP. B. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2 KUHP. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari A. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu 1. Fungsi negatif dan sifat melawan hukum material, arest dokter hewan. 2. Tidak ada kesalahan sama sekali. B. Dengan menggunakan alasan pembenar yaitu 1. Hukum disiplin. 2. Persetujuan dari orang yang dirugikan. 3. Dengan menggunakan alasan pemaaf. Mungkin itu saja. Terima kasih.